Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Jadi, di video kali ini, saya, Denzel 14R1 dari kelas 11 TKV1, ingin menjelaskan terkait resume artikel mengapa aksi demonstrasi berujung pada perusakan dan penjarahan. Sebelum itu, di sini saya akan menyampaikan 3 poin utama, yaitu poin yang pertama ada demo pada hari ini dan hal yang melatar belakangi demo. Yang kedua, ada dugaan aksi yang ditunggangi. Yang ketiga, ada dampak aksi demo terhadap pengusaha. Sebelumnya, artikel ini bersumber dari BBC News Indonesia. Kita langsung aja masuk ke artikel resume yang saya buat. Poin pertama yaitu demo pada hari ini dan hal yang melatar belakangi demo. Demonstrasi di Indonesia pada 1 September 2025 berakhir ricuh setelah meledaknya kemarahan masyarakat yang dipicu oleh kematian seorang pengemudi ojek online yang bernama Afan. Mahasiswa dan warga melakukan aksi demo dari berbagai daerah, termasuk di Jakarta, di mana aksi-aksi tersebut berujung pada pembakaran gedung dan penjarahan rumah pejabat. Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi yang terjadi sejak 25 Agustus yang menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Masalah yang terkait seperti korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan-kebijakan pajak yang meningkat menjadi penyebab aksi unjuk rasa. Peneliti politik juga mengatakan demonstrasi yang meletus sejak 2025 pada tanggal 25 Agustus bukanlah ledakan spontan, melainkan lahir dari akumulasi keresahan yang sudah lama dipendam. Informasi yang beredar mengatakan ada rentetan peristiwa sebelum demonstrasi berhari-hari tersebut, seperti halnya Presiden Prabowo yang memberi tanda kehormatan kepada pejabat di lingkarannya, termasuk yang pernah terlibat korupsi, dan gaji tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari 100 juta rupiah di saat masyarakat sedang mengeluh soal perekonomian. Yang kedua yaitu tentang dugaan aksi yang ditunggangi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa situasi telah menunjukkan tanda-tanda tindakan melawan hukum dan memerintahkan aparat untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap kerusuhan dan penjarahan. Aksi tersebut mengundang banyak dugaan tentang adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Juga banyak hoaks dan informasi salah yang beredar di media sosial, membuat masyarakat sulit membedakan antara mana berita yang benar dan mana yang salah. Selain itu, penjarahan yang terjadi pada properti milik pejabat, termasuk rumah Menteri Keuangan, memunculkan dugaan adanya unsur pengaturan di balik kerusuhan ini. Peristiwa serupa pernah terjadi pada Mei 1998, di mana muncul kekacauan setelah tindakan yang tidak terkait dengan tuntutan masyarakat. Akankah situasi saat ini berujung serupa dengan krisis 1998? Banyak orang yang bertanya kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan hukum yang tegas dan menghargai aspirasi yang disampaikan secara damai selama tidak melanggar hukum. Lanjut poin yang ketiga yaitu dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi kepada pengusaha. Dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi kepada pengusaha sangat besar. Mengapa sangat berdampak? Kita ambil contoh dari pedagang kaki lima. Mereka yang seharusnya hanya berjualan berkeliling di sekitar jalanan. Tetapi sekarang dengan adanya aksi demonstrasi, mereka sulit untuk berjualan dikarenakan situasi di jalanan sekarang sangat tidak memungkinkan mereka untuk berjualan. Dan jika mereka memaksakannya, mereka akan terganggu oleh gas air mata yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian yang membuat penjualan mereka bisa rugi. Kesimpulannya, aksi demonstrasi di Indonesia
yang dimulai dengan tuntutan sah telah berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Dengan munculnya dugaan bahwa demonstrasi ini ditunggangi, Presiden Prabowo menekankan perlunya penegakan hukum untuk mengatasi situasi yang berbahaya ini, sembari memperingatkan tentang kemungkinan dampak serius terhadap stabilitas nasional. Jadi, sekian resum singkat dari saya. Semoga dapat dimengerti dan juga saya menghimbau kepada kalian semua untuk tetap berjaga-jaga atas aksi demonstrasi ini. Dan mari kita dukung bangsa Indonesia untuk menjadi lebih damai dan kembali normal. Segitu saja dari saya. Terima kasih, salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya.